Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan JT untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perawat melakukan pengkajian pada wilayah komunitas. Hasil pengkajian menemukan data 20% penduduk menderita penyakit TBC dan penduduk beranggapan penyakit TBC tidak dapat disembuhkan. Apakah prevensi primer yang dapat dilakukan oleh perawat? A. Memberikan rujukan berobat ke fasilitas kesehatan. B. Melakukan penyuluhan tentang penyakit TBC. C. Melakukan kolaborasi pengobatan TBC. D. Melakukan pemeriksaan sputum pitia. E. Melakukan pemeriksaan kesehatan. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan penyuluhan tentang penyakit TBC. Pembahasan. Karena ini adalah upaya pencegahan primer yang berfokus pada pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mengubah pengetahuan dan pandangan negatif yang ada. Pilihan lain termasuk pencegahan sekunder, pemeriksaan sputum BTA, pemeriksaan kesehatan, tersier, rujukan dan kolaborasi pengobatan, atau intervensi di luar tanggung jawab perawat secara langsung sebagai pencegahan primer. Soal nomor 2 P3K Perawat. Seorang perawat komunitas melakukan kunjungan di desa A. Hasil pengkajian 40% penduduk merupakan pengedar narkoba dan 70% merupakan pengguna narkoba. Selain terdapat pula penderita HIV dan perilaku seks bebas di kalangan remaja. Menurut warga, hal itu mereka lakukan karena tidak tersedianya lapangan kerja dan kurangnya informasi tentang dampak narkoba. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Defisit kesehatan komunitas. B. Defisit pengetahuan tentang narkoba. C. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. D. Kesiapan peningkatan pengetahuan. E. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Jawaban yang benar adalah A. Defisit kesehatan komunitas, karena ini adalah istilah yang mengacu pada masalah kesehatan aktual atau potensial yang dialami oleh kelompok atau populasi sesuai dengan konteks keperawatan komunitas yang melibatkan pelayanan pada masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya individu. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang perawat komunitas melakukan kunjungan pada desa C. Hasil pengkajiannya mendapatkan data 5% warganya menderita penyakit HIV atau AIDS, 10% menderita TBC dan beberapa penyakit menular lainnya seperti kusta dan hepatitis. Perawat tersebut kemudian menceritakan kasus penyakit tersebut ke warga desa agar berhati-hati pada warga desa C karena banyak menderita penyakit menular. Apakah asas etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? A. Autonomy. B. Beneficence. C. Veracity. D. Confidentiality. Dan non-maleficence. Jawaban yang benar adalah D. Confidentiality, kerahasiaan. Pelanggaran ini terjadi karena perawat tidak menjaga rahasia medis pasien, yang merupakan bagian dari hak privasi pasien dan data yang mendukung, yaitu perawat tersebut kemudian menceritakan kasus tersebut ke warga desa agar berhati-hati pada warga C karena banyak penyakit menular. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang perawat melakukan kunjungan pada sebuah keluarga. Hasil pengkajian ditemukan anak perempuan berusia 12 tahun mengeluh bab 5 kali per 24 jam dengan konsistensi feses cair dan terjadi peningkatan peristaltik yaitu 15 kali per menit. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Diare. D. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. B. Hipovolmik. C. Ketidakmampuan coping keluarga. E. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Jawaban yang benar adalah A. Diare. Pembahasan. Masalah keperawatan yang paling sesuai berdasarkan data subjektif keluhan bab cair dan data objektif frekuensi bab meningkat, feses cair, peningkatan peristaltik adalah A. Diare, peningkatan frekuensi bab, konsistensi feses yang cair, dan peningkatan peristaltik usus merupakan karakteristik utama dari diare.
Soal nomor 5 P3K perawat, seorang perawat melakukan observasi pada suatu wilayah komunitas. Hasil pengkajian didapatkan informasi dari kepala dusun bahwa di daerah tersebut sering terjadi tawuran antar remaja, bahkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Pihak kepolisian dan petugas keamanan setempat mengatakan bahwa perkelaluan banyak dipicu persoalan pacar dan minuman keras. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Risiko perilaku kekerasan pada orang lain. B. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. C. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. D. Konflik berkepanjangan. Coping komunitas tidak efektif. Jawaban yang paling sesuai adalah A. Risiko perilaku kekerasan pada orang lain. Pembahasan. Karena kondisi komunitas yang sering terjadi tawuran dan korban jiwa menunjukkan adanya potensi konflik dan kekerasan yang sangat tinggi, serta mengarah pada diagnosis aktual berupa kekerasan dalam komunitas. Pilihan lain kurang tepat karena tidak secara langsung menggambarkan kondisi utama yang diidentifikasi dalam pengkajian, seperti perilaku kesehatan atau coping individu atau komunitas. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang perawat melakukan home care pada sebuah keluarga. Lain pengkajian didapatkan salah seorang anggota keluarga menderita ISPA dengan keluhan sering batuk, suhu tubuh 37,9 derajat Celcius, dan sering terbangan karena batuk. Hasil pemeriksaan didapatkan bunyi ronci positif, DIM terdapat sputum yang kental dan kehijauan. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Gangguan pertukaran gas. B. Ketidakefektifan bersihan jalur napas. C. Insomnia. D. Olah napas tidak ceki. E. Kurang pengetahuan tentang ISPA. Jawaban B. Ketidakefektifan bersihan jalan napas. Pembahasan. Karena adanya batuk, bunyi ronci, serta sputum kental dan kehijauan menunjukkan adanya obstruksi atau sekret yang tertahan di jalan napas yang tidak dapat dibersihkan secara efektif oleh klien. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.